Pemirsa Intens investigasi. Imbas kisru uang donasi Agus Salim korban penyiraman air keras sebesar 1,5 miliar rupiah. Akhirnya membawa YouTuber Pratiwi Novianti atau Novi sebagai penggalang donasi ke jalur hukum. Lantaran Agus melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa respon dari Novi yang kemarin tampak berada di Jakarta bertemu kembali dengan Denny Sumargo? Dan bagaimana pula Agus yang tampak menangis ketika ia yang mengaku tiap malam selalu mendengar istrinya menangis hingga dituduh habis-habisan oleh netizen bahwa dirinya menjual kesedihan demi mendapatkan donasi tersebut. Di sisi lain, seperti apa juga Farhat Abbas menegaskan bahwa dirinya membela Agus demi kemanusiaan lantaran uang donasi Agus diambil secara paksa. Apalagi uang donasi yang diberikan kepada Agus seharusnya tidak menjadi masalah jika dipakai untuk melanjutkan kehidupan Agus ke depannya. Dan bagaimana pula, Jainuddin sebagai penghemat hukum juga mengaku sangat menyayangkan akan terjadinya kisru uang donasi Agus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kabar mengenai Agus Salim yang merupakan korban dari penyiraman air keras yang merenggut penglihatannya hingga sosok YouTuber Pratiwi Novianti atau Novi yang berusaha membantu Agus lewat donasi yang digalangnya, kini justru berakhir menjadi kisru. Hal itu pun terjadi karena uang donasi yang disalurkan oleh yayasan milik Novi kepada Agus menjadi pro dan kontra. Dan Agus pun kini justru malah menjadi bulan-bulanan netizen atas kejadian tersebut. Untuk itu, karena mengaku dirugikan, Agus bersama Farhat Abbas pun melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya dengan pasal Undang-Undang ITE. Di tengah Agus yang membawa masalah donasi itu ke jalur hukum, lantas kemarin Novi pun justru terlihat mengunggah video terbarunya di media sosial, di mana ia baru saja sampai di Jakarta hingga bertemu Denny Sumargo. Menariknya, Novi yang tampak berada di kediaman Denny Sumargo itu pun menanyakan kata-kata untuk hari ini kepada Denny Sumargo yang seolah menyinggung sikap Agus di mana mencoba membantu, malah justru dilaporkan ke polisi. Agenda malam ini adalah Agus jam 2 sampai sini jam 10, 6 jam. Sebenarnya itu episodenya akan panjang. Pelapor malamnya Agus yang dilaporkan NP. Itu baru masalah undang-undang ITE, belum lagi penggelapan, pemerasan, belum lagi penyebaran data pribadi, ya, belum lagi pencemaran nama istrinya Wulan, dan itu akan kita pecah Miftah dan Wawah gitu. Jadi cuman saya untuk hal ini saya minta NP, lu udah deh, jangan cari gara-gara, bukan cari gara-gara sama Farhat atau cari gara-gara sama Agus sama hukum, ya. Lu minta maaf, buruan minta maaf, minta ampun, ya, kalau perlu bersujud seperti Agus bersujud. Kamu sudah kelewatan banget. Kamu yang diuntungkan atau Agus? Kalau Agus emang dapat uang 1,5 langsung matanya nggak buta? Ya emang langsung ada rumahnya? Enggak kan? Yang lu gembar-gemborkan dulu awalnya Agus bisa membeli rumah, membeli kos-kosan, bisa baik banget, baik banget. Giliran baru Agus kasih saudaranya membantu 100 juta aja ributnya minta ampun, teriak-teriak. Agus punya uang 1,5 miliar, tapi BPJS kenapa? Kenapa BPJS? Itu hak warga negara. BPJS itu karena membayar. Kualitas dokternya nggak diragukan. Dan menghemat. Salahnya di mana? Uangnya ada, uangnya udah lu ambil. Udah dikembaliin sama lu, walaupun bukan hak lu untuk mendapatkan itu. Ntar gua somasi, itu tahapan kedua. Ada 3 laporan Agus, 1 laporan istrinya, 45.
Sekitar 6-7 laporan akan kita laporkan. Malam ini satu aja dulu. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa, guys? Bang, thank you ya buat hari ini. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Mutik. Kuat. Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa. Thank you ya, Bang. Saat ditemui oleh tim intens investigasi kemarin, Agus pun juga mengaku jika dirinya menempuh jalan seperti itu karena dirinya merasa tertekan dengan kondisi kisruh terkait uang donasi dirinya yang justru membuat orang di sekitarnya terkena imbas dari kisruh tersebut. Mengenai hujatan, Agus sendiri merespon hujatan netizen yang datang lebih ke arah tidak peduli karena menurutnya tidak ada yang tahu background dirinya yang sebenarnya seperti apa. Namun dari pengakuannya, Agus pun juga ingin segera masalah ini cepat selesai karena semua orang terdekatnya justru terkena dampak seperti yang dia alami seperti sekarang ini. Bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Bukannya harusnya ini menjadi suatu hal yang buat saya sehat, tapi ini menjadi tekanan batin saya tuh menjadi tidak sehat, baik pun itu saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri saya gitu. Biar masalahnya bisa clear gitu, biar nggak ada lagi hal-hal negatif. Kalau saya sih sebenarnya responnya ya sebenarnya bodoh-bodoh amat sih gitu kan. Mereka itu mau saya dihujat seperti apa ya biarinlah, mereka kan nggak tahu background hidup saya seperti apa, saya mengalami hidup seperti apa, hanya saya yang tahu. Netizen kan cuman mengarang-arang cerita tanpa tahu, tanpa cari tahu seperti apa saya gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebagai ladang pahala buat saya. Memang saya dihina di dunia, tapi kan nanti suatu saat saya akan mendapatkan itu nanti di akhirat, semuanya hinaan mereka gitu. Di satu sisi, Agus pun juga mengklarifikasi dirinya bukan tidak merasa berterima kasih kepada Novi dan Denny Sumargo yang berusaha untuk membantunya. Justru Agus sangatlah berterima kasih karena dengan seperti ini dirinya pun juga terbantu. Namun di satu sisi lainnya, dirinya pun dicaci maki hingga keluarganya pun juga dihina habis-habisan oleh netizen. Apalagi kini bagi Agus uang bukanlah segalanya. Maka dari itu dirinya pun juga merasa sangat sedih, apalagi dalam kondisinya pada saat ini. Secara pribadi mungkin saya tidak berterima kasih, bukan saya tidak berterima kasih ataupun gimana-gimana gitu ya. Saya sangat berterima kasih. Karena apa? Sangat-sangat berterima kasih dengan seperti ini saya kebantu. Saya dicaci maki, keluarga saya dihina habis-habisan. Itu doang sih yang saya kesalkan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dengan keadaan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu. Itu sih yang membuat saya rasanya sangat-sangat sedih gitu. Langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama saya dirugikan,
pandangan orang maupun di seluruh ya, terus maupun di kampung saya, semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Itu aja sih harapan saya gitu. Dalam kesempatan tersebut, Agus pun tampak menumpahkan kesedihannya karena setiap malam ia pun kerap mendengar istrinya menangis, hingga orang tuanya pun juga mengalami hal yang sama. Apalagi ditambah Agus juga kerap dituduh menjual kesedihan agar dapat uang donasi. Padahal Agus sendiri tidak pernah meminta uang donasi tersebut. Namun ia yang justru dibukakan donasi dan diberikan donasi. Jadi menurut Agus, seharusnya uang donasi yang dirinya terima harusnya diikhlaskan apapun yang terjadi. Lantaran uang donasi yang sudah diberikan nantinya akan menjadi ladang pahala bagi siapapun yang memberikan hal tersebut kepadanya. Namun kini justru uang donasi tersebut malah menghancurkan keluarganya karena menerima banyak cacian dan juga makian dari netizen. Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada saya? Mungkin saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Makanya saya mencoba bersabar. Lihat istri saya malam tak bisa tidur, nangis. Orang tua saya badannya sampai lemas. Ayah saya. Bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti, nggak tahu malu. Pasti katakanlah mereka nggak tahu kehidupan saya seperti apa, hinaan seperti apa. Makanya saya ambil tindakan itu gitu. Seakan-akan saya bertindak membela. Apapun yang saya lakukan untuk keluarga maupun apa itu tidak ada gunanya gitu. Saya membela di depan publik, pasti publik akan mempunyai keyakinan bahwa saya tidak berterima kasih begitu. Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati. Ya jelas kenapa saya bilang sakit hati. Kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu dipiral-piralin gitu. Kan kasihan. Lalu, seperti apa pula Farhat Abbas yang menegaskan bahwa dirinya membela Agus demi kemanusiaan lantaran uang donasi Agus diambil secara paksa. Apalagi uang donasi yang diberikan kepada Agus seharusnya tidak menjadi masalah jika dipakai untuk melanjutkan kehidupan Agus ke depannya. Dan bagaimana pula huru-hara Agus yang menggunakan BPJS untuk berobat tidak masalah bagi Farhat Abbas. Karena itu adalah hak Agus untuk berhemat ketika menggunakan asuransi BPJS miliknya. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Dalam kesempatan kemarin, Farhad Abbas pun menegaskan bahwa dirinya membela Agus demi kemanusiaan lantaran uang donasi untuk Agus diambil secara paksa. Apalagi uang donasi yang diberikan kepada Agus seharusnya tidak menjadi masalah jika dipakai untuk melanjutkan kehidupan Agus ke depannya nanti. Ditambah mengenai huru-hara Agus yang menggunakan BPJS untuk berobat. Hal itu pun juga tidak masalah bagi Farhad Abbas. Karena itu, hak Agus untuk berhemat ketika menggunakan asuransi BPJS miliknya untuk berobat. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat, kita juga dihujat. Seolah-olah dikatakan tidak berterima kasih. Hai seluruh masyarakat Indonesia. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel. Katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus, orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti ambil aja uangnya. Ya, kalau begitu cara kamu sebagai orang tokoh sosial yang katanya ada kemanusiaan tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk ongkos rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya udah nggak bisa nyala lagi gitu. Itu kan uang katanya buat Agus beli kehidupan dia, beli rumah kontrakan yang bisa menghasilkan dia. Galang aja beli rumah 3,7 miliar biasa. Ya, itu namanya donasi gitu. Dan donasi atas nama Agus. Orang itu menyumbang karena Agus, bukan gara-gara yayasan itu. Farhad Abbas pun juga menegaskan bahwa uang donasi sebesar 1,5 miliar tersebut juga hasil dari menjual kesediaan Agus. Namun, justru uang itu pun diambil oleh yayasan milik N tersebut. Menurut Farhad Abbas, yayasan tersebut haruslah diaudit kembali benar atau tidaknya jika pemilik yayasan tersebut tidak menggunakan uang dari donasi-donasi yang selama ini digalang oleh yayasan tersebut. Lantas, pihak N menurut Farhad Abbas harus meminta maaf. Jika memang pihak N meminta maaf, Farhad pun berjanji akan memikirkan kembali tentang langkah hukum yang kini dirinya ambil bersama Agus. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak? Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali gitu. Tapi kalau kalian semena-mena dan sewenang-wenang, saya dapat kabar terakhir, mereka minta dimediasi melalui Denny Sumargo tanpa kamera, tanpa pengacara. Oke, gue ikhlasin. Karena tujuan saya bukan menghambat suatu silaturahmi. Tujuan saya adalah membela kezaliman dan perbuatan pembulian terhadap. Kalau memang harus tidak ada Farhad Abbas, mereka bisa berdamai, silakan. Saya nggak penting ketemu sama Opi itu.
Lalu, seperti apa pula Jainuddin sebagai pengamat hukum yang mengaku sangat menyayangkan akan terjadinya kisru uang donasi Agus. Apalagi sosok N sebagai penggalang dana yang terus memojokkan sosok Agus sebagai penerima donasi. Ditambah lagi dengan adanya dugaan mediasi yang dilakukan oleh sosok N ini saat menemui Agus dinilai sudah melewati batas. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Jainuddin sebagai pengamat hukum juga mengaku sangat menyayangkan akan terjadinya kisru uang donasi Agus. Apalagi sosok N sebagai penggalang dana yang terus memojokkan sosok Agus sebagai sosok penerima donasi. Ditambah lagi dengan adanya dugaan mediasi yang dilakukan oleh sosok N yang saat menemui Agus dinilai sudah melewati batas karena ada perjanjian di sana untuk tidak akan mempublikasikan momen mediasi. Namun yang terjadi, video momen mediasi tersebut malah dipublikasikan oleh sosok N ke publik tanpa izin dari pihak Agus sendiri. Jadi terkait Agus ini ya mungkin banyak pertanyaan juga ya, karena banyak di media sosial itu beredar, loh kok kenapa ya air susu dibayar air tuba ya, dia si N ini sudah berbuat baik tapi dilaporkannya. Pada prinsipnya mungkin orang menganggap selesai ya pada saat forecast di Denny Sumargo itu yang terakhir gitu ya. Namun tidak sampai di sana ya, karena si N dan beberapa orangnya ini masih tetap terus memberikan intimidasi, bahkan ancaman ya terkait permintaan mutasi rekening, juga terkait klarifikasi ya. Jadi membuat mereka itu depresi ya. Yang menjadi catatan, mereka itu orang-orang lemah yang tidak mengerti apa-apa. Seperti itu gitu. Itulah yang membuat naluri saya dan Bang Farhat untuk membantu mereka. Kita nggak ada niatan apa-apa gitu ya. Mungkin selama ini netizen hanya tahu ya, bahkan mungkin digiring oleh opini publik terkait donasi 1,5 M hanya buat berobat BPJS. Itu mungkin yang menjadi persoalan ya. Bahkan katanya uang ada yang ditransfer ke sana ke sini buat bayar rumah segala macam ya. Faktanya uang itu 1,3 sudah ada di rekening yayasan tersebut ya. Adapun sisanya itu bahkan baru kemarin ini via itu sudah mentransfer 8 juta. Jadi total 1.308.000.000 rupiah ya. Intinya mereka itu sudah memberikan apa yang dia mau. Pada saat podcast terakhir ya, yang terlihat Mas Agus sampai sujud-sujud yang konon katanya itu dilakukan di rumahnya si N ini, itu mereka mempublikasikan tanpa izin. Mereka tuh sudah memohon untuk mediasi tanpa ada kamera, tanpa dipublikasikan. Namun itu tidak digubris oleh pihak N ya. Justru itu dipertunjukkan ya, orang yang sudah sebegitu sakitnya gitu loh, sampai diperlakukan seperti itu. Itulah gitu loh yang membuat keterpanggilan kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.